Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Aditya Rahman. Saya dari kelas 10D. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan tentang, ya betul, trigonometri. Ya, trigonometri ini adalah salah satu materi yang muncul pada saat kita kelas 1 SMA. Dan ini sangat penting karena di kedepannya kita akan menggunakan trigonometri sebagai entah itu materi matematika lanjutan, materi apapun yang ada di atas kita dengan menggunakan trigonometri ini, dan ini sangat penting. Begitupun apapun yang ada di kehidupan kita itu pasti menggunakan materi trigonometri ini, guys. Jadi kalian harus simak terus apa yang gue sampaikan. Jadi ya, let's go, kita langsung masuk ke materinya. Kita langsung pindah ke buku. Ya, let's go. Jadi di materi pertama itu kita pasti jelas dong kita bakal mempelajari trigonometri ya guys ya. Dan untuk trigonometri sendiri itu berfokus pada sebuah segitiga siku-siku yang memiliki sudut. Ya, di sini ada 3. Nah, di 3 sudut ini kita harus bisa menentukan mana sisi miring. Yang sisi miring itu yang paling panjang ini, mana sisi depan sudut. Misal sudut di sini, sudut di sini pasti bakal sudut depannya itu yang samping sini, yang ini, dan sudut samping yang berarti jika sudutnya ini yang pasti di sini. Jadi di sini adalah depan sudut, di sini ada sisi samping sudut. Samping sama miring beda, catat itu guys. Jadi di trigonometri ini ada beberapa gimana ya bilangnya ya. Oke, jadi di sini tuh ada beberapa perbandingan di antara beberapa sudut itu. Jadi yang pertama di sini ada sin, ada cos, ada tan. Nah, untuk sin sendiri itu ada demi. Demi itu artinya depan miring, ya. Depan per miring. Oke. Dan cos sendiri adalah sami. Sami berarti samping per miring. Dan di tan atau tangen itu ada depan per miring. Oke, jadi misal sudut kita tadi di sini. Ya, kalau misalnya depan samping itu depan yang ini per miring, ini yang ini. Nah, untuk contoh lebih lanjutnya kita akan bahas aja langsung ke soalnya guys. Oke, jadi saya sudah menyiapkan soal. Pertama, diketahui sin X adalah 3/5. 3/5 ini coba kita contohkan di sini. Di sini adalah sudut X. Nah, sudut X depan ini, depannya kan di sini. Oke, di sini depan ya. Itu sudah diketahui. Kita bakal permisalkan. Oke, kita langsung pakai permisalan. Kita langsung di sini. Di sini 3, depan miring. Jadi di sini 3, di sini 5. Nah, yang ditanya adalah cos X dan tan X adalah, ya, kita di sini kita ditanya ini. Nah, pertama-tama kita yang pasti harus bisa nempatin dulu kalau gimana caranya kalau kita dikasih angka begini, kita harus bisa tempatin itu di mana. Pertama kita harus bisa menempatkan sudut itu di mana. Sudut di sini. Nah, kalau depannya berarti itu ada 3, berarti depannya sudut di sini. Kalau misalnya depannya di sini, berarti di sini. Berarti kita kan awal-awal di sini dulu. Atau kita permisalkan di sini X 3/5. 3/5. Dan kita disuruh tanya cos X. Pertama, kita harus tentukan dulu kalau di sini 5, di sini 3. Nah, di sini itu berapa? Kita pakai rumus Pythagoras, yaitu A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kita harus bisa pahamin arti dari rumus ini. Oke, di sini kan kita ada 5.
dan sama 3. Berarti 5 kuadrat dikurang, itu ditambah 3 kuadrat sama dengan, oke, kita di sini kita kuadratkan dulu. 5 kuadrat adalah 25, 3 kuadrat adalah 9. Nah, berarti kita tambah, kita kurang dulu. Kita kurang, di sini bukan tambah, sorry. Nah, jadilah 16. Akar dari 16 adalah 4. Berarti di sini ada 4. Oke. Nah, pertama kita disuruh cari sin. Sinnya kita udah ketemu nih. Depan miring 3/5. Nah, cosnya itu adalah samping miring. Samping ini, samping yang ini yang 4 ini, dan miringnya itu ada 5. Karena di sini sudutnya, sini samping, sini miring. Miring itu sudah pasti yang panjang. Yang panjang ini sudah pasti miring. Oke, sudah ketemu 4/5 samping miring. Sudah sama. Terus kita lanjut ke tannya. Tan X-nya berapa? Tan dari sebuah sudut X. Tan dari sebuah sudut X. Oke, kita diketahui di sini adalah depan samping. Ingat guys, depan samping. Berarti di sini depannya itu 3, seperti tadi, seperti di sini 3, depan 3. Nah, sampingnya itu adalah 4 karena samping di sini, bukan miring. Miring itu yang paling panjang. Oke. Dan lanjut. Terus kalau misalnya ada sek, kosek, kotangin itu gimana, Bang? Nah, untuk permasalahan itu sebenarnya itu gampang, guys. Sekan adalah inverse dari sin. Contohnya gini. Misal di sini ada desa. Nah, kalau misalnya di sini itu desa, berarti demi, berarti di sekan ini adalah mide per de. Jadi apa? Ya udah, simpel aja. Karena kita sudah ketahui sini 3, sini per 5, berarti jadi simpel aja. Jadi 5/3 gitu, guys. Kita ditanya kosek. Nah, gimana Bang cara cari kosek? Nah, sebenarnya gampang aja. Kosek itu adalah inverse dari cos. Jadi semua yang ada di sini itu adalah inverse dari yang ada di sini. Jadi sekan, kosekan, kotangen itu adalah inverse dari pembanding ini. Nah, sekarang kita tinggal cari cos. Cosnya berapa? 4/5. Berarti kalau kosek adalah mi per sa. Sama dengan berapa? 5/4. Oke. Nah, sekarang tinggal tan gampang dong. Udah diketahui ini 2. Jadi di sini adalah kotangen. Adalah sade. Sa/de. Sama dengan 4/3. Nah, udah selesai deh. Jadi kalian sekarang udah bisa memahamin konsep dasar dari trigonometri itu sendiri, guys. Sebelum kita masuk ke sudut berelasi, kalian harus tahu apa itu sudut istimewa. Jadi sudut istimewa itu yang ada di sini. Jadi setiap derajat itu pasti ada sudut relasinya, guys. Sudut relasi, sorry. Ada yang namanya sudut istimewa, guys. Sudut 0, 30, 45, 60, dan 90. Jadi caranya itu gini. Kalian sebenarnya bisa ngafalin atau kalian mau pakai cara saya boleh, guys. Jadi pertama itu kita tulis dulu di sini sin sama cos. Nah, cara gampangnya itu kalian bikin akar yang gede, guys. Set. Di sini kalian taruh 0, 30, 45, 60, dan 90, guys. Ini cara gampangnya aja. Jadi kita tulis dulu 0, 1, 2, 3, 4 secara berurutan, guys. Dan setelah itu kalian balik. Jadi dari cos, jadi di cos ini kalian balik jadi 4 sampai 0. Gini. 4, 3, 2, 1, 0. Nah, semua yang ada di sini kalian bagi per 2. Nah, kalau misalnya kalian udah tahu, ini jadi gampang banget, guys. Jadi setengah. Ini adalah 0. 0/2 adalah 0. Semua yang dikalikan 2 atau diapapun dengan 0 pasti 0.
Oke. Dan di sini 1/2 berarti setengah. Ini kita coret aja jadi setengah. Nah, di sini 2/2. Jadilah setengah akar setengah akar 2. Sebenarnya kalau kalian sudah tahu polanya guys, itu bakal gampang banget karena semua ini berurutan. Pertama di sini ada 0, setengah akar 2, di sini pasti setengah akar 3. Setengah akar 3. Nah, di sini sudah pasti 1. Karena saya sendiri sudah tahu polanya guys. Jadi sini sudah pasti 1. Coret. Jadi di sini sudah 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nah, kalau udah begini, kalian ulangi caranya, cuma dibalik guys. Di sini 0, di sini setengah akar 2, setengah aja. Di sini setengah akar 2, setengah akar 2. Di sini setengah akar 3. Di sini sudah pasti 1 guys. Nah, kok cuman ada sin sama cos doang bang? Tannya mana? Nah, untuk tan sendiri dia itu gampang banget guys, itu gampang banget. Tan itu di sini kita masih ikutin garis yang ini ya, itu adalah atas sin per cos. Jadi di sini kita bagi dulu 0/1 0, sudah pasti 0 ya guys ya. Apapun yang diapain sama 0 itu 0, itulah pokoknya. Oke. Terus di sini setengah sama setengah akar 3, setengah sama setengahnya coret, sudah pasti jadi akar 3 guys. Nah, di sini setengah akar 2 coret, sudah pasti jadi 1 guys. Nah, kalau di sini di sudut 60 kita sudah tahu sini setengah, sisa berapa? Akar 3. Berarti di sini masih ada di sini masih ada 1 per akar 3. Karena di batas bawahnya itu kita masih ada nyisa 1. Di sini akar 3. Di sini 1 per akar 3, di sini akar 3. Dan sudut 90 itu adalah tidak terdefinisi atau infinity guys. Oke, jadi untuk sudut berelasi kita bisa lanjutkan untuk materi yang akan datang kalau memang disuruh lagi ya guys ya. Jadi segitu aja dulu materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai ketemu di lain waktu.